sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagimu. Amin. Besar anugerah-Mu, amin Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu buat kami Tuhan. Besar anugerah. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat kami Tuhan. Terima kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita sembah Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Semua karena kasih-Mu pada kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat
Tuhan yang Tuhan telah berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Meskipun kita tidak melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mari kita saat ini sama-sama bersyukur. Kita bersyukur dan bersyukur buat pengorbanannya yang besar buat setiap kehidupan kita. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama, meskipun tak kulihat Tuhan. Haleluya. Kami undang semuanya bangkit berdiri. Kita katakan meskipun. Haleluya Tuhan. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat, meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus
Yesus Juru Selamatku, Yesus Juru Selamatku, Yesus Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang begitu besar buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah mati di salib. Terima kasih Tuhan, hari ini pada hari yang ketiga Tuhan telah bangkit dari antara orang mati, dan kemenangan terjadi atas setiap kehidupan kami karena Tuhan telah memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menghapus setiap dosa kami dengan darah-Mu yang mahal. Ini kami Tuhan, kami akan bersuka cita, kami akan bersyukur, merayakan kemenangan bersama-sama dengan Engkau saat ini Tuhan. Inilah kami, inilah pujian kami. Kiranya alirkan sukacita mengalir atas setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan bertata atas pujian kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Tuhan telah mati dan bangkit buat setiap kehidupan kita. Amin. Kita katakan bersama-sama, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, kami persilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Dia telah mati dan bangkit buat setiap kehidupan kita. Kitalah umat pemenang. Amin. Haleluya, kita akan bersuka cita lebih lagi. Haleluya. Umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya, anak Allah. Anak Allah, anak Allah, hey, hey,
pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Pergi dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Pergi dan lahir baru, amin. Jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan rayakan karena Yesus telah mati dan bangkit buat kita. Amin. Kami undang untuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita lebih lagi. Kita rayakan bersama-sama karena Dia telah mati dan bangkit buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan, rayakanlah Yesus, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakanlah Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Yesus, Yesus bangkit, oh Yesus bangkit dan hidup oh selamanya, selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan, rayakanlah Yesus, rayakan Yesus, rayakan, rayakanlah, rayakan Yesus, rayakan, rayakanlah Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Yesus bangkit, Yesus bangkit, oh Yesus bangkit dan hidup, amin. Haleluya, selamanya, selamanya. Yesus bangkit, oh Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita katakan tepuk tangan semua. Yesus bangkit, amin. Yesus bangkit dan hidup, amin. Haleluya, selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus bangkit, kita angkat tangan kita. Haleluya. Yesus bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan.
Dia sungguh baik buat setiap kita. Amin. Kita katakan Dia sungguh baik. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Dia penuhi hatiku, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Kami persilahkan duduk kembali. Dia sungguh baik, amat baik bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Perbuatannya baik bagi setiap kehidupan kita. Kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita katakan yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikkan. Perbuatannya bagiku, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku.
jiwaku. Aman dalam darah-Mu, keselamatan pujianku. Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikan anak-Mu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam darah-Mu, keselamatan pujianku. Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Amin. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Amin. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Haleluya. Saya minta Saudara Dimas pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang telah Engkau berikan pada setiap kami, sehingga kami dapat berkumpul menaikkan pujian-pujian yang terbaik yang kami bisa Tuhan di hari yang luar biasa ini. Kami percaya kebangkitan-Mu Tuhan merupakan kemenangan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini berbicara melalui hamba-Mu, kuduskan setiap hati, tubuh, jiwa, roh kami, sehingga apapun yang akan kami terima menjadi benih-benih yang luar biasa, sehingga dapat tertanam dalam hati kami, dan kiranya dapat bertumbuh dan dapat berbuah, buah yang baik, dan dapat kami sebarkan di sekeliling kami Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin, Tuhan. Ada sukacita pagi ini, saudaraku sekalian, amin.
Kita bersuka sebab Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Haleluya. Saudara, pagi ini kita merayakan Paskah, ya. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini satu peristiwa yang amat penting bagi kita orang percaya, saudara. Bahkan kebangkitan Kristus ini merupakan, maaf mungkin terlalu keras ya, bisa dipelankan sebentar ya. Kebangkitan Kristus ini boleh dikatakan sebagai tiang pancang kekristenan, ya, tiang pokok kekristenan. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada yang namanya kekristenan, saudara. Tidak ada yang namanya orang Kristen, tidak ada, saudara. Ya, kita tahu ketika Putra Manusia Yesus mati di salib, murid-murid sudah kehilangan semangat, saudara. Sudah putus asa. Ya, mereka bahkan ketakutan, sembunyi semuanya. Tidak ada yang berani muncul, saudara. Ya. Jadi seandainya Putra Manusia Yesus mati dan tidak bangkit, ya sudah selesai, habis, ya, tamat semuanya. Ya. Putra Manusia Yesus cuma jadi kenangan saja sebagai seorang nabi atau guru yang baik. Ya, tapi ya sampai di situ saja, saudara. Tapi puji Tuhan, pada hari yang ketiga Dia telah bangkit. Oh haleluya. Sehingga ini menimbulkan semangat yang baru kepada murid-muridnya. Ya, mereka tidak lagi ketakutan, saudara. Ya, dulunya mereka sembunyi-sembunyi, sekarang mereka menampakkan diri. Ya, mereka bahkan mendapat satu keyakinan yang kuat bahwa Kristus Yesus itu bukan manusia biasa, tapi sungguh-sungguh Dia adalah Allah. Allah yang hidup. Puji nama Tuhan, saudara. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Haleluya, haleluya. Kalau dulunya mereka dalam suasana kekalahan, saudara, tapi sekarang, saudara, mereka mendapat semangat yang baru. Mereka seolah mendapat kemenangan yang besar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tadi kita sudah banyak memuji Tuhan, ya, tentang kemenangan bersama dengan Kristus. Haleluya. Menang dan terus menang. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini judul firman Tuhan adalah kebangkitan Kristus memberi kemenangan untuk kita. Haleluya. Haleluya. Ya, kita bisa baca bersama-sama dalam 1 Korintus 15 ayat 56 ayat 55 sampai 57. Demikian bunyinya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita lihat di sini bahwa dengan kebangkitannya, saudara, ya, membuktikan bahwa Dia adalah pemenang. Ya, kalau Dia cuma mati di salib dan tidak bangkit lagi, ya itu artinya Dia kalah, saudara. Iblis yang bersorak-sorak, dunia bersorak-sorak, tetapi sekarang, saudara, karena Dia telah bangkit, saudara, ya itu menyatakan bahwa Dia sungguh-sungguh telah menang. Puji nama Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kemenangan sebagai putra manusia. Ya, kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan sebagai putra manusia.
Ya. Kalau sebagai Allah, sebagai putra Allah, ya, sebagai Allah yang maha kuasa, dia sudah menang. Ya. Dari dulu dia sudah menang dari kekal. Dalam kitab Nabi Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Bapa kekekalan. Nah, kalau sebagai Allah, dia memang sudah jadi pemenang. Dari dulu, dari kekal sampai kekal, dia adalah pemenang di atas segala-galanya. Namun di sini saudara, melalui kebangkitan ini, itu bukan kebangkitan sebagai putra Allah, tapi sebagai putra manusia, sebagai manusia seperti kita. Nah saudara, dan dia bangkit, dia hidup, itu untuk menjadi contoh bagi kita, menjadi jalan dan teladan untuk kita. Dia telah membuat kemenangan yang terbesar untuk kita semuanya, ya, bagi semua yang percaya dan mau diolah untuk menjadi seperti dia. Puji nama Tuhan saudara, ya. Jadi kita harus mengerti bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kemenangan sebagai putra manusia, ya, bukan sebagai Allah, ya, tapi sebagai manusia. Puji nama Tuhan. Untuk menjadi contoh bagi kita saudara. Kalau dia bisa mengalahkan maut, ya, bisa mengalahkan iblis, kita juga, anak-anaknya juga akan sanggup mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan melihat beberapa arti dari kebangkitan Kristus. Ya. Arti kebangkitan yang pertama yaitu bahwa dia menyelesaikan rencana Allah untuk manusia. Ya, Yohanes 20 ayat 9 berbunyi, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya, dari semula kitab suci sudah memberitahukan bahwa memang dia akan mati, ya, tapi dia akan bangkit. Ya, bahkan sebelum peristiwa salib, beberapa kali putra manusia Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan, akan menderita, disiksa, mati, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Ya, jadi sudah dikatakan lebih dulu. Nah, ini rencana Allah saudara, yang digariskan oleh Allah. Kalau sampai tidak terjadi, ya ini berarti bahwa Allah membohongi manusia. Ya, saudara, Yesus membohongi manusia. Tapi puji nama Tuhan saudara, hari yang ketiga dia benar-benar bangkit. Ya, haleluya. Dan ini membuktikan bahwa dia telah menggenapi atau menyelesaikan rencana Allah untuk manusia. Dia mati untuk manusia, dia bangkit juga untuk manusia. Ya. Yesus mati untuk menghapus dosa manusia. Ya. Yesus mati untuk menghapus dosa manusia. Sebelum saya lanjutkan, saudara, saya ingin meluruskan, seringkali kita keliru menyebut, ya. Kadang-kadang ada orang menyebut Yesus itu penebus manusia. Tapi ada yang mengatakan Yesus itu penebus dosa. Yang benar yang mana kira-kira? Penebus manusia atau penebus dosa?
Yang mana kira-kira? Siapa yang setuju penebus manusia? Yang setuju penebus dosa? Saudara, seperti yang kemarin hari Jumat saya sampaikan, menebus itu artinya membebaskan, ya, membebaskan. Yang dibebaskan itu dosanya atau manusianya? Bingung ya? Kalau saudara baca di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak manusia, ya, yang lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ya. Jadi saudara, yang ditebus itu bukan dosa sebetulnya, yang ditebus manusia, ya. Jadi Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Lah, itu betul, ya. Menebus kita dari dosa. Ya, seperti orang kalau utang dibebaskan dari utang. Yang dibebaskan kita dari utang kita, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Ya, sedikit, ya tidak salah 100%, tapi saya kira lebih betul, ya. Kalau yang ditebus itu manusianya, bukan dosanya. Kita ditebus dari dosa kita. Puji nama Tuhan. Saudara, Dia menyelesaikan rencana Allah bagi manusia. Haleluya. Ya, Dia lahir dan hidup, saudara, sebagai manusia, mengalami bermacam-macam persoalan, menghadapi macam-macam problem, ancaman, kesulitan, kesusahan, dan lain sebagainya, saudara. Ya. Dia bukan hidup sebagai orang yang kaya raya, tanpa kesusahan, tanpa kesulitan, ya, tinggal mengharapkan, tinggal menerima dari orang tuanya, ya. Misalkan sebagai anak raja, tidak usah susah-susah, saudara, mendapat jaminan dari orang tuanya, tidak, ya. Dia sebagai anak tukang kayu, bahkan akhirnya juga dia menggantikan Yusuf bapaknya jadi tukang kayu. Dia harus bekerja bersusah payah, ya, saudara. Dia hidup sebagai kita manusia. Tapi puji Tuhan, saudara, Dia hidup sebagai manusia, ya, lahir dan hidup sebagai manusia, saudara. Tetapi Dia mengalami kemenangan dalam segala hal. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, menghadapi macam-macam godaan dan rintangan, tapi Dia tetap hidup suci, kudus, tanpa dosa. Dalam Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ya, Dia juga dijamah oleh kelemahan-kelemahan manusia. Ya, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi Dia hidup, lahir dan hidup sebagai manusia untuk menjadi contoh dan jalan bagi kita manusia. Puji nama Tuhan. Kalau Dia bisa menang atas dosa, kita juga bisa menang atas dosa. Kalau Dia bisa hidup kudus, kita juga bisa hidup kudus seperti Dia.
Puji nama Tuhan. Saudara, jadi yang pertama dia menjadi contoh hidup berkemenangan kudus dalam segala hal. Dan yang kedua, saudara, rencana Allah yaitu menebus manusia, baik roh, jiwa, dan tubuhnya, saudara. Ya, seperti kita belajar pada hari Jumat yang lalu, saudara. Manusia harus mengalami 3 macam penebusan, mulai penebusan roh, saudara. Ya, ini sepenuhnya adalah karunia Allah, pekerjaan Allah. Kita ditebus, roh kita ditebus ya dari segala kutuk dosa, perhambaan dosa. Ya, kita menerima status yang baru sebagai putra Allah. Tanpa kita melakukan sesuatu, kita cuma menerima, percaya dan menerima. Semuanya telah dikerjakan oleh Dia, saudara. Semata-mata oleh anugerah, oleh kasih Allah. Haleluya, sehingga kita menerima keselamatan. Ya, jiwa, roh kita diselamatkan. Kita mendapat jaminan keselamatan. Seperti penjahat yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara, putra manusia Yesus. Ya, waktu itu dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku kalau nanti Tuhan datang sebagai Raja. Langsung putra manusia Yesus menjawab, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya dia terus selamat. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, jadi penebusan roh ini bicara tentang keselamatan yang sudah terjadi. Ya, yang sudah dialami. Haleluya. Sedangkan penebusan jiwa, nah ini yang sedang berlangsung, saudara. Sampai hari ini, sampai saat ini, saudara, semua manusia, termasuk kita, saudara, ya, yang percaya mengalami penebusan jiwa. Jiwa kita harus diproses. Ya, kalau orang mulai percaya Tuhan, saudara, terima Tuhan sebagai juru selamat, memang dia jadi putra Allah. Tapi rohaninya, imannya masih anak-anak, dan ini perlu ditumbuhkan menjadi dewasa. Ya, sama akhirnya menjadi seperti Dia, saudara. Itu rencana Tuhan. Haleluya. Jadi proses ini berlangsung seumur hidup. Kita harus menyalipkan hawa nafsu dan keinginannya. Jiwa kita harus diproses. Ya, jiwa meliputi pikiran, perasaan dan kehendak. Ini harus diproses setiap hari. Ya, sebab itu ada ayat mengatakan seorang yang ingin jadi murid Tuhan, dia harus memikul salibnya, menyangkal diri setiap hari dan mengikut aku. Ya, setiap hari. Juga ada yang mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, jadi berarti keselamatan seolah-olah belum selesai. Ya, sedang dikerjakan, sedang berlangsung. Dan itu memang betul, saudara. Ya, itu bicara tentang penebusan jiwa. Jiwa kita diolah, diproses. Ya, sedikit demi sedikit, saudara, ya, untuk meningkat di dalam kekudusan. Makin hari makin dikuduskan dan akhirnya tumbuh menjadi seperti Dia. Dan ini berlangsung seumur hidup. Memang cukup berat, saudara. Ya, kita melawan daging kita, keinginan daging kita. Ya, baik itu perasaan-perasaan benci, iri, tamak, ya, sombong, egois, ya, dan lain sebagainya, saudara. Ya, itu butuh pergumulan. Ya, sifat gampang marah, saudara. Ya, tidak sabaran, saudara. Ya, untuk mengalahkan semuanya itu butuh proses dan butuh perjuangan yang cukup berat. Kita harus bergumul. Tapi puji Tuhan, saudara, kita tidak sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberi kita kekuatan. Haleluya. Saudara, sehingga kita cakap menangguhnya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, itu adalah penebusan jiwa, saudara, yang sedang berlangsung. Yang ketiga adalah penebusan tubuh. Ya, penebusan tubuh ini masih kita nantikan, saudara. Belum terjadi, ya. Saudara, tubuh ini yang terakhir nanti ditebus, saudara. Ya. Sebab tubuh kita ini, saudara, tubuh yang lemah,
ya. Tubuh yang fana bisa jadi tua, lemah, sakit dan akhirnya mati. Ya. Saudara, kita merindukan kapan kita punya tubuh yang kuat, yang sehat, yang tidak bisa mati lagi. Ya, seperti tubuh putra manusia Yesus sesudah dia bangkit, saudara. Ya, dia mendapat tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Ya, yang tidak bisa dibatasi tempat, saudara. Dia bisa berada di satu tempat sewaktu-waktu, bisa tembus tembok. Ya, saudara, tidak bisa lemah, tidak bisa tua, tidak bisa sakit lagi. Ya, tidak takut lagi kena wabah corona dan lain sebagainya. Ya, seperti saat ini sampai sekarang kita harus pakai masker terus, saudara. Ya, saudara, sebab takut ketularan. Tapi kalau kita punya tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, saudara, kita tidak perlu takut lagi akan penyakit dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Kapan ini terjadi, saudara? Nah, penebusan tubuh, ya, itu bisa terjadi lewat kematian atau tanpa kematian. Ya, nanti kita akan kembali lagi, saudara. Ya, manusia akan memiliki tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Ya, harus ada yang harus mati dulu, tapi ada yang enggak mati dulu, langsung diubah memiliki tubuh kebangkitan. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, jadi ini rencana Allah untuk manusia, saudara. Ya, Kristus menjadi contoh bagaimana kita bisa hidup menang, hidup suci tanpa dosa. Haleluya. Dan yang kedua, dia menebus manusia, menebus total manusia. Ya, arti kebangkitan yang kedua, saudara, dia menghancurkan iblis. Ya, melalui kebangkitannya iblis dikalahkan. Ya. Kejadian 3:15, ya, dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ya, salah satu keturunan dari Hawa. Ini adalah perkataan Allah kepada Adam dan Hawa. Ya, nanti khususnya antara iblis, ada permusuhan antara iblis, engkau itu adalah iblis, dan perempuan ini, ya, itu adalah Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, nanti keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, saudara, keturunan Hawa, salah satu keturunannya akan meremukkan kepala iblis. Itu tidak lain adalah putra manusia Yesus, saudara, yang sudah bangkit dari kematian. Ya, dia telah menghancurkan iblis. Ya, iblis dikalahkan. Haleluya, haleluya, saudara. Dan puji nama Tuhan, kemenangan ini diberikan, diteruskan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya, sehingga kita juga diberi kuasa untuk mengalahkan iblis. Ya, kita bisa baca dalam Injil Lukas 9 ayat 1 maupun pasal 10 ayat 19. Orang percaya diberi kuasa yang sama untuk mengalahkan iblis. Kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu adalah gambaran dari kuasa iblis. Puji nama Tuhan. Ya, juga kita baca dalam surat Roma pasal 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya. Saudara, kita diberi kuasa, ya, untuk menghancurkan, untuk mengalahkan iblis. Amin. Haleluya.
selama kita melekat dengan Tuhan, saudara, bersama-sama dengan Tuhan senantiasa, saudara, kita akan menang atas iblis. Amin. Haleluya. Jangan takut kepada pekerjaan iblis, langsung atau tidak langsung, jangan takut, saudara. Haleluya. Jangan takut kalau misalnya ada orang coba-coba mau bikin celaka kita dengan pakai kuasa kegelapan, ya, misalnya dengan santet dan lain sebagainya. Jangan takut. Amin. Ya, sebab kita sudah menang. Kita diberi kuasa menang atas iblis. Amin. Haleluya. Kalau kita lekat dengan dia, saudara, percayalah, ya, kita pasti menang. Ya, haleluya. Tadi kita pujikan sama-sama, ya. Haleluya. Kita menang bersama dengan dia. Puji nama Tuhan. Bersama Kristus kita akan mengalami kemenangan yang besar. Puji nama Tuhan. Arti kebangkitan Kristus yang ketiga, dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya, kita baca dalam Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji nama Tuhan. Saudara, orang-orang berdosa dalam wasiat lama, ya, orang-orang wasiat lama, saudara, kalau mereka berdosa, mereka, saudara, memberikan persembahan korban, ya, binatang korban disembelih, ya, untuk menghapus dosa mereka. Tapi sebenarnya, saudara, darah binatang tidak bisa menghapus dosa manusia. Itu sebagai lambang saja. Ya, penggenapannya ada di dalam korbannya Tuhan Yesus ketika dia disalib, saudara. Ya, darah korban binatang cuma seperti uang muka saja. Cuma menutupi sementara dosa manusia, tapi belum dihapus. Cuma ditutupi saja. Ya, korban yang sesungguhnya yang bisa menghapus dosa adalah korbannya Putra Manusia Yesus. Dia adalah anak domba Allah, saudara, yang tidak bercacat celah, yang dikorbankan untuk menghapus dosa manusia. Jadi mereka masih ada di dalam genggaman iblis, masih dikuasai iblis. Ya, juga dalam kerajaan maut mereka masih di dalam tawanan iblis. Ya, kerajaan maut itu bahasa Ibraninya Hades. Ya, mereka masih ditawan, dikuasai oleh iblis di dalam kerajaan maut. Ya, tapi puji Tuhan, saudara, sesudah Yesus disalib, sesudah dia bangkit, ya, saudara, kita membaca satu peristiwa, ya, mungkin kita bertanya, sesudah disalib, sebelum bangkit, Putra Manusia Yesus ada di mana? Ya, apa yang dikerjakan Putra Manusia Yesus? Ya, selama 3 hari 3 malam itu. Ya, mari kita baca dalam surat Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi kita baca tadi, saudara, ia telah turun, ya, ke bagian bumi yang paling bawah. Ya,
saudara, itu gambaran dari alam maut atau kerajaan maut. Ya, untuk apa? Dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, saudara, ya, ke tempat kerajaan maut, saudara. Tidak lain untuk membawa tawanan-tawanan. Nah, ya, orang-orang perjanjian lama yang masih ditawan oleh iblis, saudara, dibebaskan, ya. Dan untuk masuk ke kerajaan maut, alam maut tadi, dia perlu kunci. Ya, itu sebabnya tadi dikatakan, saudara, dia memegang kunci maut dan alam maut. Nah, dia turun ke bagian yang bumi paling bawah, yaitu dalam kerajaan maut, dalam Hades, untuk membawa tawanan-tawanan, saudara, naik. Nah, tadi kita baca, ya, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ya, juga dalam ayat 10, ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Dia bawa tawanan-tawanan, dibebaskan. Haleluya. Saudara, ya, ini yang terjadi, ya, ketika sesudah disalib, Roh Putra Manusia Yesus turun ke alam maut, membebaskan orang-orang perjanjian lama dari tawanan iblis, saudara, dan dibawa naik, ya, naik ke sorga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi ini yang ketiga, saudara, dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dan yang keempat, kebangkitan Putra Manusia Yesus, saudara, mempunyai arti bahwa dia telah mengalahkan maut. Ya, dia telah mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 20 ayat 26 mengatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Ya, ini musuh terbesar manusia. Betul, saudara? Musuh yang terbesar dari manusia itu adalah maut. Ya, saudara, ini yang paling ditakuti manusia pada umumnya, saudara. Ya, paling takut kalau menghadapi maut atau kematian. Ya, apalagi kalau dia di luar Kristus. Kalau kita sudah di dalam Kristus lain, saudara, ya, kita tidak takut lagi menghadapi kematian, ya, sebab kematian cuma batu loncat saja, ya, saudara. Kita masuk di dalam kekekalan, bukan akhir segala-galanya. Ya, bagi orang yang tidak percaya, maut itu merupakan akhir dari segala-galanya, sebab itu takut, ya, dan itu telah dikalahkan. Musuh yang terakhir dikalahkan ialah maut. Ayat 54, dan sesudah ia yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Puji nama Tuhan. Saudara, melalui kebangkitannya dari kematian, saudara, ya, dia telah mengalahkan maut. Puji nama Tuhan. Dan semua orang yang percaya, saudara, seperti dia, saudara, sekalipun satu kali mereka mati, saudara, satu kali mereka akan mengalami kebangkitan. Puji nama Tuhan. Ya, saudara, ini harapan yang besar. Ya, kebangkitan Kristus itu merupakan harapan untuk kita semuanya, saudara, bahwa satu kali kita juga akan dibangkitkan. Orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Amin. Ya, karena itu dalam 1 Korintus 15 kita membaca, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, ya, sia-sialah usahamu, ya, kamu tetap tinggal di dalam dosamu. Ya. Tapi puji Tuhan, saudara, dia sudah bangkit. Dan dia juga akan memberikan, saudara,
janji ini bahwa satu kali kita juga akan dibangkitkan. Ya, ini bicara tentang penebusan tubuh, saudara. Ya, ketika seorang dibangkitkan, ya, dia akan bangkit bukan dengan tubuh yang lama, tapi dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, ya, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Ya, ini beda dengan Lazarus. Cerita Lazarus yang mati berapa hari? 4 hari, ya, sudah dikubur lalu dibangkitkan. Dia bukan pakai tubuh kemuliaan, ya, tetap tubuh yang lama, seperti tubuh yang lama. Ya, bisa sakit lagi, bisa mati lagi, saudara. Ya, bangkit cuma sementara. Ya, juga anak Yairus yang sudah mati dibangkitkan, juga seorang pemuda Nain yang mati dibangkitkan Tuhan, saudara. Ya, mereka bukan lalu pakai tubuh kemuliaan, ya, tetap tubuh mereka seperti semula, ya, saudara, sementara. Ya, tapi saudara, tubuh kebangkitan, ya, kalau seorang percaya mati kemudian bangkit lagi, bukan lagi dalam tubuh yang lama, ya, tubuh yang bisa binasa lagi, tapi tubuh yang tidak dapat mati lagi. Puji nama Tuhan, saudara. Ya. Nah, kita lihat, saudara, orang-orang kudus akan dibangkitkan. Ini janji Tuhan, saudara. Nah, dan ini terjadi dalam beberapa tahap. Kita belajar hari Jumat yang lalu, saudara, ya, kebangkitan atau panen sulung. Itu contohnya adalah, ya, pertama putra manusia Yesus sendiri, juga orang-orang perjanjian lama yang bangkit ketika Yesus disalib. Ya, Matius 27 ayat 52 dan 53 itu diceritakan kubur-kubur yang terbuka. Ya, orang-orang suci bangkit, orang-orang suci perjanjian lama bangkit. Puji nama Tuhan. Ya, itu adalah kebangkitan atau panen sulung. Ya, saudara. Kemudian yang kedua, panen besar. Terjadi kebangkitan besar-besaran orang-orang mati. Ya, selama 2000 tahun ini, saudara, orang-orang percaya yang mati, saudara, ya, mereka menantikan kapan dibangkitkan. Dan itu terjadi ketika putra manusia Yesus datang kembali, saudara, di awan-awan. Ketika itulah bunyi sangkakala dibunyikan dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Saudara, memakai tubuh kemuliaan. Haleluya. Itu jumlahnya besar. Ya, ratusan juta. Ya, mungkin miliaran, saudara. Ya, saudara, itu peristiwa besar. Ya, sebab dikatakan panen besar. Ya, banyak jumlahnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah panen susulan. Ya, panen susulan ini adalah orang-orang Kristen yang ketinggalan, ya. Orang-orang Kristen yang tidak ikut diangkat, saudara. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan, ya, yang mati dalam Kristus bangkit, ya. Sedangkan yang masih hidup, yang berjaga-jaga dan bersedia akan diubah dalam sekejap mata, ya, diubah langsung, ya, memiliki tubuh kemuliaan, tidak mengalami kematian, saudara, langsung diubah. Oh, haleluya! Itu peristiwa yang, saudara, sangat kita rindukan. Ya, kalau boleh, saudara, kita semuanya ikut mendapat bagian dalam peristiwa itu. Amin. Ya, kalau bisa jangan mati dulu, saudara. Tunggu sampai dia datang kembali. Amin. Ya, kita langsung bersama-sama naik, saudara, di awan-awan yang permai, berjumpa dengan Juru Selamat dan kekasih jiwa kita. Puji nama Tuhan, saudara. Ya. Tapi yang kasihan, yang ketinggalan, orang-orang percaya yang setengah-setengah, yang main-main dengan dosa, yang tidak sungguh-sungguh, ya, mereka tidak ikut diangkat, mereka ketinggalan. Nah, ini yang menderita, kasihan, saudara. Ya, mereka akan masuk dalam
aniaya besar zaman antikris, saudara. Ya, aniaya besar yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, saudara. Saudara, dan mereka kalau mereka mau tetap setia mengikut Tuhan, mereka harus menebus itu dengan darahnya sendiri. Mereka akan dianiaya oleh antikris sampai mati. Ya. Tapi umumnya saudara, mereka tetap bertahan, saudara. Mereka rela mati. Sebab apa? Ya ketika mereka melihat saudara-saudara seimannya naik, diangkat, saudara, oh mereka getun sekali, kecewa sekali. Ya, mereka menyesal kenapa mereka dulu main-main dengan dosa tidak sungguh-sungguh sehingga mereka ketinggalan. Ya, saudara, sebab itu mereka sungguh-sungguh percaya, saudara, tetap setia meskipun harus disiksa dan dibunuh oleh antikris. Tapi puji nama Tuhan, saudara, ya, sesudah zaman antikris, saudara, lewat, putra manusia Yesus kalau tadi datang di sembunyi-sembunyi di awan-awan, sekarang putra manusia Yesus langsung mendarat di bumi secara terang-terangan, saudara, ya, mendarat di bumi, ya. Dan ketika itulah orang-orang percaya yang mati dalam zaman antikris dibangkitkan. Ya, jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebab itu ini disebut sebagai panen susulan. Ya, kebangkitan susulan yang kita baca dalam Wahyu pasal 24. Wahyu 24 ayat 4, saudara. Ya, mereka akan bangkit. Haleluya, diberi jubah putih, saudara. Dan mereka akan masuk, ya, bersama-sama di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, memerintah bersama dengan Kristus di dalam zaman 1000 tahun. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, yang indah, saudara, adalah orang-orang yang sempurna, yang tanpa kematian. Mereka langsung diangkat, langsung diubah, memiliki tubuh kebangkitan. Ya, saudara, orang-orang yang sempurna rohaninya, saudara, bisa sewaktu-waktu diangkat, sewaktu-waktu diubah, memiliki tubuh kebangkitan, penebusan tubuh. Ya, ini yang disebut penebusan tubuh. Ya, contohnya dalam wasiat lama Henoh, Musa, Elia. Ya, nanti juga dalam wasiat baru, saudara, apalagi pada minggu ke-70 Daniel, pada 7 tahun terakhir, ya, di depan kita, saudara, ya, saudara, akan terjadi banyak orang-orang percaya yang jadi sempurna, yang diperkirakan jumlahnya 144.000. Wahyu 14 ayat 1, saudara. Ya, mereka orang-orang yang sempurna, saudara, oleh pekerjaan Roh Kudus. Akhir zaman, ya, hujan akhir Roh Kudus, banyak orang jadi sempurna. Haleluya. Dan mereka akan langsung dibawa naik ke tata Allah, ya, mengalami penebusan tubuh. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, inilah, saudara, kemenangan putra manusia Yesus yang sudah dicapainya, dan ini diberikan kepada orang-orang percaya. Ya, saudara, kepada anak-anaknya. Dia menang bukan untuk dirinya sendiri. Ya, sebab sebagai Allah, dia sudah menang. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah menang dari kekal. Ya, saudara, tapi dia hidup berkemenangan sebagai putra manusia Yesus. Ya, saudara, dan itu dia memberikan kemenangan ini, saudara, untuk orang percaya, untuk anak-anaknya. Ya, dia menang untuk kita dan memberikan kemenangan ini untuk kita. Dia berperang ganti kita. Kita tinggal menerima kemenangan tanpa ikut berperang, tanpa ikut menderita. Ya, itulah sebabnya dikatakan dalam Roma 8 ayat 37, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab yang menang sebenarnya Kristus. Kita tinggal menerima kemenangan itu. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, tapi saudara, untuk menerima kemenangan yang penuh, ya, untuk menerima kemenangan yang penuh, saudara, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, supaya kita bisa menerima kemenangan yang penuh dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang pertama, saudara, kalau kita disertai Tuhan, ya,
kalau kita selalu disertai Tuhan. Tapi lebih indah lagi kalau kita menyertai Tuhan. Amin. Ya, jangan kita cuma nuntut disertai Tuhan, tapi juga kita harus belajar menyertai Tuhan. Ya, ya, kita bisa disertai Tuhan kalau kita menyertai Tuhan. Kita mentaati Tuhan. Ya. Kita dengar-dengaran firman Tuhan, ya, melakukan saudara perintah Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Selama kita disertai Allah, ya, kita pasti menang. Amin. Ya, coba kita baca dalam Roma 8:31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Ya, Mazmur 60:14, melalui Allah, ya, atau salinan yang lain, bersama dengan Allah. Dengan Allah kita akan atau tidak harus melakukan keperkasaan, ya. Ia akan menginjak-injak lawan-lawan kita, ya. Bersama Allah kita akan menginjak-injak lawan kita, melakukan perkara yang besar. Puji nama Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Nah, bagaimana kita bisa disertai Allah, saudara? Ya, kalau kita taat pada Dia, ya, kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ini caranya, saudara. Kita mau hidup benar. Ya, Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya, ini syaratnya, saudara. Kalau kita mau disertai Tuhan, kita harus hidup benar. Ya, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Saudara, mari kita mau belajar hidup benar dalam segala situasi, ya, dalam segala sikon, baik dalam kesusahan, kesukaran, percobaan, ujian, saudara, ya, jangan bereaksi dosa. Nah, ini penting, saudara, ya, jangan bereaksi dosa, jangan bersungut-sungut, marah-marah, ya, apalagi menyalahkan Tuhan, saudara, ya, tetaplah bersyukur, amin, ya. Dalam segala peristiwa, ya, mengucaplah syukur, puji nama Tuhan. Juga kalau mungkin ada yang memfitnah kita, mengganggu kita, saudara, jangan sedikit-sedikit marah atau jengkel atau benci, saudara. Ya, belajar ampuni, belajar mendoakan, amin, haleluya, haleluya. Jangan bereaksi dosa, saudara, ya, haleluya. Dan itu namanya, saudara, kita hidup benar. Kita taat pada firman Tuhan. Dan pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Kalau kita hidup benar, percayalah, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Dan Dia pasang telinganya, ya, pada teriaknya minta tolong. Haleluya. Dan juga bukan pada waktu dalam kesukaran saja, tetapi jangan lupa juga, saudara, pada waktu sedang keberkatan, ya, sedang waktu kelimpahan, ya, dalam keadaan yang nyaman juga, saudara, kita harus hati-hati juga, ya. Kadang-kadang orang meninggalkan Tuhan bukan pada waktu kesukaran, tapi justru pada waktu keadaan nyaman, keadaan baik-baik, semuanya lancar, ya, saudara. Ya, mereka justru meninggalkan Tuhan. Ya, mungkin saudara masih ingat itu ceritanya kera. Ya, kera kalau ada angin keras, dia rangkul pohon. Ya, dia pegang dahan sekuat-kuatnya. Ya, dan dia tidak lepas, saudara. Ya, tapi justru kalau ada angin sepoi-poi basah, angin silir-silir, ya, akhirnya kera ini ngantuk, jatuh, saudara, ya. Seringkali manusia jatuh bukan ketika sedang ada badai kesulitan besar menimpa, justru ketika sedang keadaan baik-baik saja, keadaan nyaman, saudara, sedang kelimpahan, keberkatan, justru membuat orang lengah, saudara, ya, ya. Dan juga kadang-kadang karena
kelimpahan, ya orang jadi tinggi hati, saudara, jadi sombong. Dan itu, saudara, jalan menuju kepada kejatuhan. Saudara, tapi mari saudara kita mau belajar, ya, tetap hidup benar, hidup kudus, mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan, dan Tuhan pasti menyertai kita. Haleluya, haleluya. Ya, itu yang pertama, saudara. Kalau kita ingin mengalami kemenangan dari Tuhan, selain disertai Tuhan juga, saudara, kita perlu punya iman. Hadapi dengan iman. Ya, 1 Yohanes 5:4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangannya mengalahkan dunia, yaitu iman kita, saudara. Hadapi dengan iman. Ya, persoalan yang berat sekalipun, saudara, ya peganglah janji Tuhan. Iman itu berarti kita pegang janji Tuhan. Ya, kita percaya, ya, bahwa segala ujian, percobaan, kesulitan yang kita alami, ya, tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, Dia sudah menyediakan jalan kelepasan untuk kita. Amin. Ya, seperti orang, saudara, kalau kasih kita gembok pasti juga diberi kunci. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, percayalah, saudara, Dia sudah memberi kita jalan keluar. Ya, bersama dengan Dia, saudara, kita pasti akan menang. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, hadapi dengan iman. Hadapi dengan iman. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, kalau kita ingin menang, saudara, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, taat pimpinan Roh Kudus sesuai dengan firman Allah. Haleluya, haleluya. Galatia 5:16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Selalu dipimpin Roh, saudara, berjalan dengan Roh, saudara. Ya, selalu dengar-dengaran suara Roh Kudus, saudara. Ya, kita akan dapat kekuatan, tidak mudah dibujuk oleh keinginan daging. Maaf ini. Ya, juga dalam surat Roma 8:14, saudara, di situ kita membaca orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, saudara. Ya, saudara, biarlah dalam setiap problem kita selalu bergantung kepada Roh Kudus, saudara. Dengar-dengaran suara Roh Kudus, ya, saudara, sebab Roh Kudus akan mengingatkan kita pada ayat-ayat firman Tuhan yang tepat, ya. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang telah dikatakan Tuhan kepada kita. Saudara, Dia akan menunjukkan kita pada firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang tepat untuk setiap problem kita. Baik itu problem keuangan, ya, problem kesehatan, problem keharmonisan rumah tangga atau hubungan dengan sesama, saudara. Roh Kudus akan memberi kita hikmat sehingga kita bisa mengambil keputusan atau langkah yang tepat. Puji nama Tuhan, saudara. Dan langkah yang keempat, kalau kita ingin mengalami kemenangan dari Tuhan, saudara, jangan lupa, jangan jalan sendirian, tapi mari kita belajar bersekutu satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita seorang diri mungkin bisa kalah, kata kitab Pengkhotbah, ya, kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 12, sendirian bisa kalah, tapi dua orang tidak mudah dikalahkan, bisa bertahan, bahkan 3 tali, ya, yang dikait, dijalin bersama-sama, ya, tidak bisa diputuskan. Ya, puji nama Tuhan, ada persekutuan, saudara. Ya, kalau bersekutu kita pasti kuat, ya, haleluya. Ya, seperti pepatah mengatakan, bersatu kita runtuh, ya, tapi satuan maksud saya, ya. Sendiri kita jatuh, tapi kalau kita bersatu kita jadi kuat. Haleluya, ya. Kalau kita jadi satu kita jadi kuat. Sendiri-sendiri kita akan lemah, saudara. Tapi kalau kita bersatu kita jadi kuat. Puji nama Tuhan. Imamat 26
Ayat 8 mengatakan 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang daripadamu antaramu akan mengejar selaksa atau 10.000. Ya, naik 100 kali lipat dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Puji nama Tuhan saudara. Ya, dengan bersekutu kekuatan kita akan jadi berlipat. Ya, firman Tuhan mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara, untuk kita bisa menerima kemenangan dari Tuhan, ya kita perlu disertai Tuhan. Dan untuk disertai Tuhan kita harus hidup benar. Lalu hadapi dengan iman. Selalu minta pimpinan Roh Kudus ya. Seperti itu firman Tuhan mengatakan berdoalah senantiasa di dalam roh dan kebenaran ya. Berdoalah senantiasa setiap waktu dalam roh dan kebenaran. Dan jangan lupa saudara bersekutu dengan satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan ya. Dan kita akan melihat saudara apa akibatnya ya kalau kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Ini hasilnya ya. Kemenangan dari Tuhan. Yang pertama tentu saja kita penuh dengan sejahtera dan sukacita. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan di dalam kita saudara, ya Dia itu sumbernya kemenangan. Dia itu sumbernya sukacita, ya. Kita pasti akan mengalami hidup yang sejahtera dan sukacita. Dan yang kedua, iman kita akan tumbuh, rohani kita akan tumbuh. Saudara, ya karakter kita akan makin menjadi seperti Dia. Ya itu artinya saudara rohani kita tumbuh. Karakter kita akan jadi seperti Dia. Puji nama Tuhan saudara. Ya, haleluya. Ya tumbuh jadi dewasa. Ya. Dan yang ketiga saudara, hidup kita akan berbuah-buah. Menjadi berkat, jadi garam dan terang bagi orang lain saudara. Ya. Kalau kita kalah mana kita bisa jadi berkat saudara, benar enggak saudara? Ya, haleluya. Tapi kalau kita menang, ya penuh dengan sukacita, ya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, kita bisa menolong orang lain. Puji nama Tuhan. Dan kita akan masuk dalam rencana Allah yang indah-indah. Haleluya, haleluya. Ya, saudara, kita akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, saudara. Apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Sebab itu jangan khawatir menghadapi masalah apapun yang terjadi dalam hidup ini saudara. Tidak ada yang kebetulan ya. Semua diizinkan Tuhan. Ya itu untuk membentuk kita. Ya memproses kita untuk kebaikan kita. Ya meskipun kelihatannya tidak enak saudara. Ya puji nama Tuhan. Saudara seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya dia dijual saudara-saudaranya jadi budak. Ya enak sedih bentar di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara. Jadi narapidana saudara. Bertubi-tubi kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf saudara. Tapi puji Tuhan dia tetap tekun saudara. Dia tetap sabar. Dan tidak bersungut-sungut. Akhirnya pada waktunya Tuhan angkat dia jadi Perdana Menteri di Mesir saudara. Ya dia akan mengalami rencana Allah yang indah. Demikian juga dengan kita saudara. Kita akan masuk dalam rencana Allah yang indah-indah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah kita akan sampai pada kesimpulan saudara. Ya kesimpulannya yang pertama, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, ya, Dia telah menang atas maut dan iblis, saudara. Ya, haleluya. Kalau dia cuma mati, tidak bangkit, ya dia kalah. Ya, tapi karena dia sudah bangkit, saudara, ya itu artinya dia telah menang atas maut dan iblis. Dan yang kedua, Kristus menang untuk kita. Dia memberi kemenangan untuk kita, saudara. Dia tidak menang untuk dirinya sendiri, ya, tapi dia menang untuk kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan Tuhan ingin agar kita terus menang. Ya, dalam hidup ini Dia ingin kita terus menang. Ya, haleluya, menjadi lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Kita baca dalam Roma 8 ayat 37.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara percaya kita lebih dari orang pemenang? Amin. Puji nama Tuhan ya. Bahkan bukan hanya lebih daripada pemenang, Tuhan ingin kita terus menang, selalu menang ya. Kita hidup dalam pawai kemenangan bersama-sama dengan Dia ya. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, dalam salinan lain, dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan membawa kita di pawai kemenangannya ya. Kita mengalami perarakan ya. Dalam perjanjian salinan lama mengatakan dalam perarakan ya, kemenangan. Haleluya ya. Kita mengalami pawai kemenangan. Puji nama Tuhan, dengan perantaran kami yang menyebarkan keharuman pengenalan Dia di mana-mana. Puji nama Tuhan, inilah kehendak Tuhan saudara ya. Tuhan tidak ingin kita kalah, tapi Tuhan ingin kita menang. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, yang keempat saudara, nah jangan lupa saudara ya. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kemenangan ya, sebagai ucapan syukur, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 ya. Ini ayat terakhir saudara ya. Mari kita baca kedua ayat ini bersama-sama ya. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ya, jadi kita bersyukur ya, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu ayat 58 mari kita baca ya. Saudara, ini yang harus kita lakukan ya. Sebagai ucapan syukur kita kepada kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ayo kita baca sama-sama. Berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Saudara ingin mengucap syukur pada Tuhan? Giatlah dalam pekerjaan Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa saja saudara? Macam-macam ya. Tidak cuma khotbah seperti saya, atau main musik, atau pimpin puji-pujian, atau jadi guru sekolah minggu. Ya, kita bisa berdoa syafaat untuk orang-orang lain ya. Kita bisa bersaksi bawa jiwa untuk orang lain saudara ya. Haleluya ya. Kita telah menang, kita mendapat berkat kelimpahan dari Tuhan saudara. Ayo kita beritakan Injil pada orang di sekitar kita. Amin. Beritakan kabar baik untuk orang di sekitar kita ya. Kenalan-kenalan kita, orang-orang dekat kita saudara ya. Ajak mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Ya, seperti seringkali saya ajarkan ya, bagaimana memberitakan Injil dengan simpel saudara ya. Haleluya. Ya, saya punya berita baik ya, berita keselamatan dalam Yesus Kristus ya. Sudah dengar belum? Kalau dia belum bicara belum, kalau saya cerita sedikit keberatan enggak? Nah, ceritakan ya. Yesus turun ke dunia jadi manusia, menyelamatkan manusia ya. Manusia semua berdosa akan dihukum, tapi dia rela menanggung hukuman kita. Caranya dia disalib. Kalau kita percaya sama dia, terima dia sebagai juru selamat, dosa kita diampuni, kita bebas dari hukuman. Dia disalib, mati, dikubur, tapi 3 hari kemudian dia hidup lagi. Habis itu 40 hari dia naik ke sorga. Makanya di tanggalan ada hari Natal itu kelahirannya, Paskah kebangkitannya, lalu hari kenaikan Yesus ke sorga.
dari sorga turun ke dunia, kembali ke sorga. Tahu jalannya sorga, dunia, pergi pulang. Makanya dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke sana kalau tidak sama-sama dengan aku. Jadi kalau kita ikut dia, ada jaminan sampai ke sana sebab dia tahu jalannya. Haleluya. Nah, sebelum naik ke sorga dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan datang kembali. Ini belum terjadi, menjemput kamu supaya di mana aku ada, di situ kamu juga ada. Di dunia ini orang paling susah kalau nggak punya rumah, betul nggak? Nah, sekuat apapun juga, sesehat apapun juga, kita harus kau dari dunia alias mati. Di mana saudara waktu itu sudah punya tempat di sana? Nah, biasanya mereka ragu-ragu. Nah, kalau hari ini saudara mau terima Yesus sebagai juru selamat, saudara dijadikan anaknya, diberi tempat di sana. Hati kita tenang, sewaktu-waktu dipanggil sudah punya tempat di sana. Tolong direnungkan saudara. Ya, beritakan Injil, beritakan kabar baik saudara. Ini artinya kita giat di dalam pekerjaan Tuhan saudara. Satu perkara yang paling indah yang kita bisa berikan pada orang lain, yaitu kalau kita bisa membawa jiwa mereka datang kepada Tuhan. Ya, mereka diselamatkan. Berita Injil itulah berita terbaik saudara. Kalau kita kasih uang pada seseorang, uang itu bisa habis. Ya, tapi kalau kita berita keselamatan, mereka bisa menikmati sampai kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan satu pujian. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Amin. Maka mari tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, haleluya, menyucikan. Sebab Dia mati, hapus dosaku, hapus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadikan lebih dari pemenang. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati, hapus dosaku, hapus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadikan lebih dari pemenang. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi lebih dari pemenang. Hidup jadikan lebih dari pemenang.
hidup jadi lebih dari pemenang. Haleluya, Lord Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Lord Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, pastikan hidupmu lebih daripada pemenang dan selalu menang bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan ingin kita menang senantiasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita pujikan sekali lagi kornya. Saya minta nanti Saudari Rui akan pimpin kita dalam doa. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pada hari esok, hidup jadikan lebih dari pemenang, hidupkan jadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih pada hari ini kami sudah menerima berkat rohani dari-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa merayakan hari Paskah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang telah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menghapus dosa kami ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang Tuhan, tapi kami juga akan menerima berkat-berkat yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya yang saat ini kami yang sedang dalam beban berat, dalam beban penyakit, dalam beban persoalan kehidupan, beban ekonomi, masalah rumah tangga ya Tuhan, tolong Tuhan, tolong kami ya Bapa. Kami percaya hanya dengan kekuatan-Mu kami bisa bertahan dan kami bisa menjalani semuanya dengan kesabaran ya Tuhan, karena waktu Tuhan pasti akan nyata bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya dan kami berdoa ya Bapa. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom. Selamat merayakan Paskah bagi setiap kita semuanya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir ke tempat ini. Tuhan memberkati dan terima kasih buat kehadiran kita semuanya. Kiranya kita semua merasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Pengumuman untuk ibadah hari raya kita lakukan untuk minggu depan jam 8 di tempat ini sampai jam 10. Dan ibadah sekolah minggu kita akan lakukan jam 8.30. Selesai present worship di tempat ini langsung di belakang dimulai. Dan setiap hari Kamis kita ada doa malam bersama. Jadi mari Bapak Ibu yang memiliki masalah persoalan, kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita bawa di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati dan kita berdoa buat kota, buat bangsa kita di acara doa malam di hari Kamis. Mesbah pagi dilakukan setiap hari Rabu sampai Sabtu jam 4.30 sampai jam 5.15. Mari Bapak Ibu yang mau bersama-sama bergabung untuk beribadah di tempat ini, doa pagi bersama-sama. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani itu banyak manfaatnya. Amin. Banyak gunanya untuk hari ini dan yang akan datang. Puji Tuhan.
Laporan persembahan tanggal 10 April 2022, persepuluhan 557, kolekte 335.000 dan kas kasih 356.000. Kami undang semuanya dengan hormat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tetapi kiranya Roh Kudus akan mengajar kami lebih jauh, sehingga kami boleh mengerti lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Kami berdoa untuk Tuhan, saudara-saudara kami yang berhalangan hadir pada saat ini Tuhan. Mungkin ada yang sakit seperti saudari Dinawati yang habis dioperasi. Tuhan, hamba kemurahan Tuhan, zaman Tuhan atas saudari Dinawati. Tuhan segera pulihkan kembali kesehatannya Tuhan, agar dia boleh ikut bersama-sama dengan kami beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, memohonkan berkat-Mu atas bangsa dan negara kami, perlindungan-Mu atas bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, belakangan kami melihat wabah COVID-19 sudah menurun. Kami percaya Tuhan, dalam waktu yang dekat Tuhan akan angkat semuanya wabah ini dari tanah air kami. Terima kasih Tuhan, berikan Tuhan kekuatan, hikmat dan pimpinan kepada pemimpin bangsa kami dari yang tinggi sampai yang terendah. Berikan hati yang takut akan Tuhan dan kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin kami dengan sebaik-baiknya untuk demi kemajuan dan kemakmuran yang adil secara merata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga kami menyerahkan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bersyukur pula Tuhan akan berkat yang telah Tuhan sediakan pagi hari ini, yang akan kami nikmati bersama-sama. Kiranya Tuhan Engkau menyucikan dan memberkatinya, akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami semuanya. Terima kasih, berkat juga saudara-saudara kami yang dalam kekurangan, supaya Tuhan telah memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, mari saudara persiapkan diri untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kiranya kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya semuanya ini menyertai kami semuanya dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, dimanapun kami berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat serta syukur kami sembahkan kepada Bapa dalam surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang haleluya, haleluya. Mari pujikan bersama-sama.